Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha Kanallahu bima ta'maluna basira. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana
ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'auratin yuriduna illa firara. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la atawha la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar. Wa kana ahdullahi mas'ula. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatl. Wa idzal la tumatta'una illa qalila.
bikum in awrada bikum su'an aw awrada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira mangga wihandi ti ayat 8 hiji dua tilu ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura wa idh qala dha'ifatum minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'auratin yuriduna illa firara
kana ahdullahi mas'ula qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatl wa idzal la tumatta'una illa qalila wal man dzalladzi ya'simukum minallahi in awrada bikum su'an aw awrada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Ayat-ayat ini inti dari surat Al-Ahzab, menceritakan perang Al-Ahzab tahun kelima Hijriah, bulan Syawal, dianyarkan lebaran. Al-Ahzab artinya pasukan-pasukan, jumlahnya ada 10.000 orang. Dalam istilah lain disebut perang Khandaq karena Nabi bikin Khandaq, parit besar. Awal mula perang ini kaum Bani Nadir yang diusir dari Madinah. Mereka dipimpin tokoh-tokohnya Salam bin Abil Haqiq, Salam bin Mashkum, dan Kinanah bin Ar-Rabi' menemui Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy, lalu menghasut mereka untuk mengepung Madinah. Lalu mereka datang ke Gotofan. Gotofan itu kerajaan di zaman itu dekat daerah Syam. Mereka berhasil juga menghasutnya. Terus kabilah-kabilah lain dipapai ke orang Yahudi. Maka terkumpullah 10.000 pasukan. Mereka datang dari arah timur karena jalan dari Makkah ke Madinah itu jalannya jalan arah timur, masuknya dari daerah Uhud. Uhud itu kan timur laut. Timur ada kakalerkeun. Nah, dari arah itu Nabi bikin parit besar yang tidak bisa dilewati oleh pejalan kaki, juga tidak bisa digajlengan, ya, diloncati oleh pasukan berkuda, hingga menahan mereka sampai 1 bulan. Jadi Al-Ahzab ini 10.000 tertahan sampai 1 bulan. Nabi berangkat dengan kaum muslimin ini sebanyak 3.000 orang. Selain itu ada yang masuk dari atas, ya, dan juga mereka mempengaruhi Yahudi Bani Quraidah yang saat itu posisinya tidak jauh dari Khandaq. Yahudi Bani Quraidah padahal masih terikat perjanjian dengan Nabi buat saling menjaga, saling tidak menyerang. Tapi karena terhasut oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir yang berhasil menghasut Al-Ahzab itu, mereka pun ikut menyerang dari dalam. Itulah yang dimaksud di ayat ini, ya, diserang dari atas dan dari bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ingatlah oleh kalian, ni'matallahi alaikum, nikmat Allah untuk kalian. Id, ketika ja'atkum, datang kepada kalian, junudun, pasukan Al-Ahzab itu yang jumlahnya 10.000. 10.000 teh sakumahan stadion si Jalak Harupat, setengahna.
Farsalna alaihim rihan, lalu kami mengirimkan kepada mereka angin, wa junudan, dan pasukan lam taruha, yang kalian tidak bisa melihatnya, yaitu pasukan malaikat. Jadi sesudah 1 bulan itu mereka diporak-porandakan oleh angin dan juga pasukan malaikat, sehingga besok harinya enggak tersisa, udah kabur semua. Dan angin itu hanya menyerang pasukan musuh yang ada di seberang Khandaq, tidak pasukan kaum muslimin yang ada di seberangnya lagi. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian amalkan. Idh, ketika ja'ukum, mereka datang kepada kalian, min fauqikum, dari atas kalian, karena ada yang menyerang dari Bukit Uhud, ya, dari daerah dataran tinggi Madinah, daerah Bani Quraidah. Wa min asfala minkum, dan dari bawah, jadi dari berbagai penjuru Madinah dikepung. Geus peleheun ulah gitu. Ya, kalau perang terbuka itu secara matematika udah pasti kalah. 3.000 ngalawan 10.000, dan kaum muslimin diizinkan untuk kabur. Karena kan nggak boleh kabur itu kalau 2 kali lipat. 3.000 lawan 6.000 nggak boleh kabur. Kalau 3.000 lawan 7.000, kaum muslimin sudah boleh kabur. Tapi udah ada kabur ke mana? Ya. Wa idz zaghatil absar, ketika zagot itu tergelincir, bolak-balik, al absar mata. Wa balaghat, dan sampai al qulub hati, al hanajir ke tenggorokan. Maksudnya nu geumbeur gitunya, jadi rarasaan di dieu ta eungap. Wa tadzunnuna billahi dzununa, dan kalian menyangka kepada Allah berbagai prasangka. Ini bagaimana Allah menolong, tidak ayat tertentu gitu. Ini menunjukkan kegelisahan itu tidak berarti orang beriman itu munafik. Tidak berarti bahwa orang beriman itu fasik, dolim, enggak. Ini sesuatu yang manusiawi. Kita dalam satu perjuangan merasa gelisah. Bapak-bapak naon lajo Persib. Atau tema lain perjuangan. Misalkan di satu ya perjuangan apalah ya, yang ngabangun masjid misalkan deg-degan oke. Beres semua tekuma. Itu perasaan takut seperti itu bukan berarti kurang keimanan, sesuatu yang normal ya, ketika tertekan apalagi musuh di mana-mana. Di perjuangan politik banyak wah teh kadieu sesekna deg-degan ya. Di dunia perpolitikan apalagi panas ya. Itu kita kan banyak prasangka-prasangka kepada Allah, ini Allah menolong tidak memenangkan atau mengalahkan ya. Karena kan Allah tidak menjamin selalu menang, mungkin juga ada kalahnya. Dalam perang Uhud juga kan Nabi kalah, Nabi terluka parah, Nabi sampai pingsan ya. Jadi kalau ada ketakutan kalah itu normal ya dek porjam ya bakal jadi juara bertahan deh moal juara umum deh moal sedeg-degan teh ayeuna ka Bali porjam sedeg-degan ya teh antara dunia jeung akhirat. Hunalika, pada saat itulah ubtuliya, diuji al mu'minun, orang-orang beriman, wa zulzilu, dan mereka digoncangkan zilzalan syadida, dengan goncangan yang dahsyat. Dan Allah kan mengatakan di surat Al-Baqarah, kita jangan pernah mengklaim beriman sebelum mengalami ini. Dan artinya kita akan mengalami ini. Terlepas itu konteksnya apa? Kalau saya di dunia pendidikan berarti dalam konteks pendidikan aya wae tanu matak deg-degan. Wa zulzilu zilzalan syadida ya. Di dunia jamiah, di dunia politik, dunia bisnis ya.
Misalkan diamanahan jadi nyekel perusahaan. Wah, itu kan antara hidup dan mati. Zulzilu zilzalan syadida. Dan itu kalau kita yakin ala inna nasrullahi qarib, berarti kita lulus dari ujian itu. Tapi bukan berarti nasrullah qarib itu pasti menang kan? Nabi SAW saja yang dibimbing wahyu, ayat malaikat Jibril tidak selalu menang. Datang ke Taif pulang berdarah-darah. Tesugan sukses dakwahna gitu. Tidak selalu. Ada terlukanya, ada difitnahnya, ada harus lengsernya, ada dihinanya, dikhianatinya. Nah, ini goncangan-goncangan dalam kehidupan itu pasti kita akan rasakan semua. Cuma masalahnya orang yakin deh, ala inna nasrullahi qarib. Kalau yakin lulus. Nah, di sanalah maka kata Allah wa basyiris sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Jihad yang sabar masa paket. Mata di ayat terakhir Ali Imran, isbiru wasabiru warabitu. Warabitu itu kan waspada dalam perang. Modalnya isbiru wasabiru. Tidak selalu menang, aya we elehna. Ya kalau dalam bisnis tidak selalu begini, aya we kieuna. Kan mau begini kita mah tetap begini. Kalau yakin ala inna nasrullahi qarib. Kaum muslimin saja ini ada saat-saatnya wah dikepung di mana-mana. Secara teori geus peleheun. Tapi asal yakin ala inna nasrullahi qarib, mau mati mau hidup Allah pasti menolong. Wa idh yaqulul munafiqun, dan ingat ketika berkata orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Keraguan. Enggak sampai munafik ini. Orang beriman tapi ragu. Di dalam situasi tertekan itu bukan menyemangati, malah melemahkan. Dan tidak mustahil itu adalah anak istri kita. Makanya di Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum, hati-hati. Buan maehkeun teh pamajikan budak kuduna nyemangetan, adan maehkeun ada bapak mah tuh buat naik aktif di masjid begitu. Buat naik aktif di RW. Jadi begitu, bukannya menyemangati, malah menjatuhkan. Ma wa'adana Allah, tidaklah menjanjikan Allah kepada kita wa rasuluhu, dan rasulnya illa ghurura, kemudian kecuali hanya tipuan. Mana cenah janji Allah teh bohong, waduh. Ya, karena memang geus peleheun pasti akan binasa. Wa idh qala ta'ifatun minhum, dan ingat ketika berkata sekelompok dari mereka, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Maksudnya penduduk Madinah. Yathrib itu kan nama dulu dari Madinah. Sebelum Nabi hijrah namanya Yathrib. La muqama lakum, sudah tidak ada tempat tinggal bagi kalian. Farji'u, pulang aja, jangan maju ke perang Khandaq. Udah diam di rumah. Aman nanti. Kalau masuk musuh, kita menyerah saja. Jangan melawan, sepeleheun. La muqama lakum farji'u. Wa yastadzinu fariqum minhumun nabi, sebagian dari mereka minta izin ke Nabi. Disingsieunan gitu teh sieun. Inna buyutana aurah, rumah kami aurat. Aurat teh maksudnya ya rawan, tersingkap, kan enggak boleh terbuka, harus ditutupi. Rawan, bahaya. Wa ma hiya bi aurah, padahal enggak ada aurat apapun. Yuriduna illa firara, tiada lain mereka hanya menginginkan kabur.
Nah, di sini nanti justru bisa teruji ya. Ketika ada gejolak, gelombang, kan selalu bisa terlihat mana yang konsisten, sabar, mau menang, mau kalah, tetap, dan mana yang ketika ada gejolak itu kemudian mengamankan diri masing-masing. Nah, itu di sini disebutkan banyak, ada 4. Munafikun, fi qulubihim maradun, orang yang beriman dengan gede ting raguna, bener nggak nih, bener nggak? Nukatiluna, yang menghasut, ya jangan, bukannya mendukung malah melemahkan. Yang keempat, orang-orang yang memang takut dengan apa yang terjadi di rumahnya. Wah, kalau saya berangkat nanti rumah saya gimana? Nah, orang-orang sabar itu orang-orang yang bebas dari 4 sifat ini. Jadi mun bapak berjuang di masjid, di jamiah, di pasantren, di mana wae nu ngaranna zul-zul pasti aya. Apakah kita akan menjadi 4 orang yang ini? Lamun jadi 4 orang nu ieu teh batal. Ya, berarti enggak ada kesabaran, tidak termasuk tadkhulul jannah. Mal mungkin asup surga mental gitu. Tapi kalau kita bebas dari 4 sifat ini, tidak seperti orang munafik, tidak seperti orang yang ragu hatinya, tidak seperti orang yang menghasut, atau orang-orang yang banyak alasan dengan di rumahnya. Duh, punten abdi mah kumaha tuh cenah pun bojo, tuh pun anak. Wah, loba punten-puntenan we. Walau dukhilat, seandainya dimasuki alaihim kepada mereka, min aqtariha, dari segenap penjurunya, summa su'ilul fitnah, kemudian mereka diminta untuk fitnah. Fitnah itu kembali pada kekafiran. Makanya ayat-ayat Al-Quran, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, harus memerangi orang kafir sehingga tidak ada lagi fitnah. Apa fitnah itu? Orang Islam yang dipaksa untuk kafir. Ini orang-orang yang 4 ini, dan ada tuh di Madinah di zaman Nabi ayah, sahabat ayah, kuduna teh kabawakeun soleh. Tapi dasar orang-orang ini udah jelek kualitas mental akhlaknya. Ketika ditekan begitu, bukannya menolong Nabi, malah mengganggu Nabi. Dan seandainya masuk jadi itu al-azab itu dari segala penjuru, lalu mereka dipaksa untuk kafir, la atauha, pasti mereka akan melakukannya. Ini orang-orang yang rawan murtad ini. Wa ma talabbatsu biha, dan mereka tidak akan menunggu untuk itu, illa yasiro, kecuali sebentar saja. Disuruh jihad mah banyak pertimbangan, disuruh kafir mah enggak banyak pertimbangan. Ini akan terjadi. Disuruh terus berjuang mah banyak pertimbangan, tapi disuruh untuk sesuatu yang menurut mereka aman, mereka siap. Padahal kasusnya sama. Kalau disuruh berjuang di jalan Allah enggak mau, disuruh kafir mau. Jadi gambaran betapa pluralnya ya, beragamnya orang-orang zaman Nabi. Jadi enggak semua kuat keimanan, ya ini lemah. Ini orang-orang yang rentan dengan pemurtadan. Kalau banyak pemurtadan itu karena kurangnya pembinaan akidah, ya, kurangnya pembinaan mental jihad. Jadi kalau kemarin kami berkunjung ke daerah Gunung Merbabu, kenapa di sana lebih banyak non muslimnya dibanding muslimnya? Ya itu karena mereka yang lemah iman, kuat diiming-imingi dengan dunia, kemudian mereka pindah. Walaqad kanu ahadullah, padahal dahulu sungguh mereka sudah berjanji kepada Allah min qablu, sebelumnya, la yuwallunal adbar, mereka tidak akan
memalingkan adbar, punggung mereka, tidak akan menghadapkan punggung mereka. Maksudnya harusnya menghadap begini, ini malah begini membelakangi. Maksudnya berarti kabur. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah selalu mengukur ukuran keimanan itu dengan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan? Sungguh murka besar Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Mengatakan apa? Saya iman, tapi enggak ada bukti. Apa buktinya? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau betul ngaku beriman, sok perang di jalan Allah saffan, kuat baris, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah bangunan yang kuat. Kan sederhananya tinggal di masjid. Apakah di masjid atau itu sudah solid, sofan, atau biasa we ngahiru dan ti sisi gigir ta, ini ti sisi gigir teh kaburo maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Jangan. Bapak-bapak kita semua harus bagian dari sofan. Ngaji we di bawah pimpinan. Dek menang, dek eleh, jangan menyalahkan pimpinan. Ciri orang munafik itu ma asabaka wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhi min indik. Tamun orang boga karakter gitu teh kaburu maktan indallah karena tidak sofan. Kalau menang alhamdulillah, mun eleh gara-gara nabi cenah gitu. Cari kambing hitam. Mudina sepak bola naon pelatih itu balik. Padahal pelatih mah teu mainnya, anu main mah pemain. Lain pemain nu diganti ngadon pelatih nu diganti. Pamainna ngilu mamanas ka direktur sangkan mecat pelatih tah eta kaburo maktan nu kitu. Keun bae lah pemain bola mah ada jauh tina keimanan. Bapak-bapak jangan begitu. Palebah untung, oh alhamdulillah. Palebah eleh, kabeh salahkeun ketua jamaah, ketua cabang terbalik, ketua jamaah terbalik. Omongan-omongan seperti itu tidak sofan, menunjukkan kita tidak kokoh. Harusnya seirama, senasib, sepenanggungan. Itu membuat satu barisan yang kokoh. Ya. Kalau saya perhatikan ya, itu harus dibina dari sejak muda. Contoh misalkan angkatan dari dulu sebelum saya, kenapa solid ketika tuanya dages asak tingongora, dan ketika pemuda itu bisa dijadikan barometer mana nu kuat jeung nu henteu. Nu teu kuat udah marah rental, nu bertahan terus nepikeun ka kolot tah eta insyaallah sofan kanum bunyanum marsus. Makanya ketika orang Arab datang, amanna, kata Allah, lam tu'minu walakin qulu aslamna, cancan iman karena Islam. Nah, lantaran masih yartabu, masih ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, belum siap jihad. Jadi patokannya dinu jihad. Bapak-bapak siap teh level kecilnya jihad di masjid at-tauhid. No salar jihadna porjam. Jadi promosi porjam. Teu jadi aing kembali teh cenah. Kul katakan la yanfa'akum, tidak akan pernah bermanfaat buat kalian. Al-firar, lari. In farartum minal mauti, jika kalian lari dari kematian, awil qatli, karena takut terbunuh. Wa idzal la tumatta'una illa qalila, jika demikian kalian tidak akan diberi kesenangan kecuali sebentar. Lari dari medan perang memang tidak jadi mati, memang akan selamanya tidak mati, dah anggap aing mah aya.
Beda saeutik berage imam mati saat itu ieu mah 20 tahun 20 tahun dibanding 2000 tahun sakedeuk. Tidak lama. Bapak enak usia berapa? Asa cikene kamari budak kenehnya. Qul katakan man dalladzi yasumukum minallah. Siapa yang punya kekuatan untuk menahan kalian dari Allah? In arada bikum su'an, kalau Allah menghendaki bagi kalian kejelekan, au arada bikum rahmah, atau Allah menghendaki bagi kalian rahmat. Ikut perang dapat rahmat, tidak ikut perang dapat siksa. Kalau Allah sudah memutus dapat siksa, sahan udah bisa kabur tina siksa Allah. Memang tidak mati, memang tidak terbunuh, tapi siksa Allah mau bisa lepas di jelema eta. Wala yajiduna lahum min dunillah waliya wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan bagi mereka selain Allah yang akan memberi perlindungan dan juga memberikan pertolongan. Ini harus jadi keyakinan kita bahwa Allah itu sumber pertolongan, sumber perlindungan. Maka ketika Allah menyeru datang, orang kabur ti Allah moal bisa anu nyalametkeun kecuali Allah. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.